Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar tanpa jeda. Lestari berteriak histeris dari dalam kamar mandi. Aku mendobrak pintu dan menemukan tubuhnya gemetar, membelakangi cermin. Di dalam pantulan, ada sosok perempuan berambut panjang menyeringai, berdiri tepat di belakangnya, padahal tak ada siapa-siapa di sana. "Mas," dia bicara. Lestari berbisik tanpa suara. Dia bilang aku harus pergi, atau anak-anak kita yang akan dia ambil. Saat itu, air dari keran berubah merah, seperti darah. Dari celah-celah ubin, muncul cacing-cacing kecil yang menggeliat ke arah kaki Lestari. Dan di luar kamar mandi, suara ketukan dari dapur terus terdengar. 3 kali, perlahan, lalu berhenti. Kemudian terdengar suara berbisik seperti doa, terbalik yang tak pernah kami mengerti artinya. Kami pikir rumah ini cuma tua dan pengap, tapi kami salah besar. Rumah ini lapar. Kami datang di hari yang biasa. Matahari belum tinggi dan udara masih basah oleh embun pagi. Truk bak terbuka yang membawa barang-barang kami berhenti di mulut gang blok H5, sebuah lorong sempit di pinggiran Jakarta yang dijejali rumah-rumah tua berhimpitan. Gang itu hanya cukup untuk motor, jadi kami harus menggotong barang-barang lewat jalan, setapak selebar bahu orang dewasa. Rumah baru kami terletak di tengah-tengah deretan rumah yang tampak seragam. Dindingnya dari semen kasar, pagar besinya berkarat, dan sebagian atapnya ditambal dengan terpal plastik. Tapi justru rumah nomor 18 itu terasa berbeda. Lestari, istriku, berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. Dia menggenggam tangan Risa, anak perempuan kami yang baru berusia 5 tahun. Ilham, si sulung, sudah sibuk membongkar kardus. Tapi Risa hanya diam, menempel terus pada ibunya. "Mas," kata Lestari lirih, "rumah ini kok aneh ya?" Aku menoleh. "Aneh kenapa?" Ia menggeleng pelan. "Entah, rasanya kayak ada yang ngeliatin dari dalam." Aku tersenyum kecil, mencoba meredakan. "Mungkin cuma perasaanmu aja. Rumah tua, bau lembab jadi hawanya nggak enak. Tapi aku juga merasakan hal yang sama sejak melangkah masuk. Bukan sekadar udara pengap. Ada sensasi seolah kami tak diizinkan terlalu lama berdiri di satu titik, seperti didesak untuk terus bergerak atau keluar." Saat kami sedang menurunkan kasur, seorang perempuan muncul dari pintu rumah sebelah. Wajahnya pucat, rambutnya diikat longgar, dan senyumnya lebar tapi kaku. "Pagi, baru pindahan ya?" sapanya. Lestari menjawab sopan. "Iya Bu, kami tinggal di sini mulai hari ini. Saya Lestari, ini suami saya, Arman." "Yuni." "Rumah sebelah," katanya singkat. Ia lalu menatap anak-anak kami lama sekali, sebelum berbalik masuk dan menutup pintu tanpa suara. Hari itu kami sibuk merapikan kamar, memasang gorden, menyapu debu yang tebalnya seperti tak pernah dibersihkan bertahun-tahun. Lestari sempat membuka jendela dapur, tapi langsung menutupnya lagi. "Ada bau busuk," katanya. "Bukan tikus mati,
lebih kayak bangkai burung. Aku coba periksa ke belakang rumah, tapi tak ada apa-apa. Hanya pohon belimbing tua dengan batang retak berdiri miring menutup sebagian dapur. Di bawahnya, tanah becek dan ada sisa-sisa bulu putih tercecer di sela akar. Malam hari, suara dari luar rumah masih terdengar. Anak-anak main petasan, motor lewat, tawa dari rumah tetangga. Tapi di dalam rumah kami, senyap, terlalu senyap. Jam 9 malam, Lestari mengecek dapur sekali lagi. Tiba-tiba ia memanggilku pelan. "Mas, lampu dapur tadi nyala ya?" Aku mengangguk. "Iya, kenapa?" Ia menatapku sambil berbisik. "Sekarang mati." Dan bau melatinya makin kuat. Aku masuk ke dapur. Lampu memang padam. Aku pencet saklar. Lampunya menyala setengah, berkedip-kedip, lalu mati lagi. Saat itu juga, terdengar bunyi sesuatu jatuh dari loteng. Suara ringan, seperti benda kecil menggelinding. Aku menatap langit-langit. Tidak ada loteng di atas dapur. Dan malam itu, kami tidur dalam diam. Risa menangis pelan di pelukan ibunya. Ilham mengeluh kepalanya pusing. Dan aku sendiri terbangun jam 2 dini hari karena mendengar sesuatu dari dapur. Suara ketukan pelan 3 kali, lalu berhenti, lalu terdengar seperti napas. Tapi ketika aku ke dapur, semuanya gelap dan kosong. Hanya bau melati dan bulu-bulu putih di lantai dekat jendela yang tak pernah kami buka. Pagi kedua di rumah baru, Lestari membuka jendela ruang depan dan menghela napas panjang. Udara lembab dari dinding masih terasa menempel di kulit. Tapi setidaknya matahari pagi sedikit membantu mengusir dingin yang aneh itu. Dingin yang tak berasal dari cuaca. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pelan di pagar. Tok 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 seorang. Perempuan berdiri di sana dengan membawa nampan kecil berisi pisang goreng. Senyumnya lebar dan matanya tampak lelah, seperti sudah lama tak tidur. "Mbak Lestari ya, ini aku bawain cemilan, biar betah di sini," katanya sambil menyodorkan. Nampan Lestari menyambutnya dengan senyum kaku. "Wah, makasih Mbak Yuni." "Rumah sebelah kiri," potongnya cepat. "Sendirian aja, belum nikah. Tapi ya senang punya tetangga baru yang rame." Lestari mengambil nampan itu. "Terima kasih Mbak Yuni, repot-repot banget." "Enggak lah, lagian di rumah ini sebelumnya juga sering pindah-pindah ya. Paling cuman beberapa bulan aja mereka kuat," kata Yuni ringan, lalu tertawa pelan. Lestari mengerutkan kening. "Maksudnya?" Enggak. Bercanda." Senyum Yuni membeku. "Ya udah, saya pulang dulu ya. Nanti sore mampir lagi." Sebelum Lestari sempat menjawab, Yuni sudah berjalan cepat masuk ke rumahnya, tanpa menoleh. Siangnya, beberapa tetangga mulai berdatangan. Sebagian ibu-ibu membawa makanan kecil, sebagian sekadar mampir memperkenalkan diri. Semua menyapa ramah, tapi Lestari merasa ada yang tak biasa. Mereka semua mengucapkan selamat datang, tapi tak satu pun yang menyebutkan tentang keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah itu. Saat Lestari menyinggung soal bekas penghuninya, salah satu tetangga hanya mengangguk singkat lalu cepat-cepat mengganti topik. Dan anehnya lagi, semua yang datang memberi peringatan tak langsung. "Kalau malam, jendela belakang jangan dibuka ya, Bu. Kalau dengar suara ketuk dari dapur, nggak usah direspons. Kadang suara-suara di sini suka main-main. Kalau anak-anak suka ngomong sama teman baru, cukup dibacain doa aja, Bu. Biasanya nanti hilang sendiri. Semua kalimat
Itu diucapkan dengan nada ringan seolah sedang bicara tentang cuaca. Tapi tiap kalimatnya membuat Lestari makin resah. Sore harinya, Yuni datang lagi. Kali ini tak membawa apa-apa. Hanya berdiri di ambang pintu, memandangi isi rumah tanpa benar-benar masuk. Udah mulai kerasa? Tanyanya tiba-tiba. Lestari menatapnya. Apa? Yuni mengedipkan mata pelan. Hawanya, rumah ini suka pilih-pilih orang, Mbak. Kalau enggak cocok, biasanya cepat. Lestari menelan ludah. Kok Mbak bisa bilang gitu? Karena aku dengar suara-suara itu juga. Waktu pertama kali tinggal di sebelah sini, ia tersenyum. Tapi sekarang udah biasa. Malah kadang aku ngobrol. Lestari terdiam. Matanya menatap sangkar burung kenari Risa yang kosong sejak kemarin. Ia belum sempat cerita pada anaknya bahwa burung itu mati. Ditemukan Arman dalam posisi leher patah. Disimpan di plastik, lalu dibuang diam-diam. Sementara itu, Ilham mulai mengeluh susah tidur. Katanya ada suara bisik-bisik dari langit-langit kamar. Risa pun jadi lebih pendiam, sering melamun dan menggambar sosok tinggi hitam dengan mata merah. Malamnya, ketika semua lampu rumah sudah dimatikan, Lestari terbangun karena mendengar ketukan pelan dari arah dapur. Tok, tok, tok. Lalu suara lembut, seperti suara wanita menyanyi dari halaman belakang. Nadanya lirih, tak jelas, dan terdengar seperti bahasa yang bukan manusia. Ia bangkit perlahan, membuka pintu kamar, dan menatap lorong gelap rumah itu. Di ujung lorong, bayangan seseorang berdiri mematung. Suaranya mirip suara Yuni, tapi wajahnya tidak punya mata. Lestari menyukai suara burung sejak kecil. Saat pindah ke Blok H5, ia sengaja membeli 2 ekor burung kenari. Satu kuning cerah dan satu putih keabu-abuan. Ia ingin rumah barunya lebih hidup. Suara kicauan bisa menenangkan pikirannya, yang sejak hari pertama tak kunjung merasa tenang. Sangkar digantung di dekat jendela ruang tamu, tempat cahaya pagi masuk setiap hari. Selama beberapa hari, burung-burung itu berkicau riang, menyambut pagi dengan nyaring. Namun, memasuki minggu kedua, pagi itu rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Suara burung tak terdengar. Lestari bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyeduh teh, berjalan menuju jendela, dan membeku di tempat. Kedua burung kenarinya tergeletak di dasar sangkar. Mati. Keduanya dalam posisi aneh. Leher patah, mata melotot ke atas, dan bulu-bulunya berserakan seperti habis dicabik. Ia menjerit pelan. Arman langsung menghampiri, lalu memeriksa. Tak ada luka gigitan. Tidak seperti digigit tikus atau kucing. Lebih seperti dicekik. Burung-burung itu segera dikuburkan di belakang rumah, di bawah pohon belimbing, yang rantingnya makin menjorok ke arah dapur. Tak ada tetangga yang menanyakan apa-apa. Malam berikutnya, Ilham mengetuk pintu kamar ayahnya. "Pak, boleh tidur di sini nggak?" Tanyanya pelan. "Kenapa, Nak?" Anak itu menunduk. "Aku lihat ada orang semalam di teras. Diam aja, pegang kantong hitam besar." Arman mengerutkan dahi. "Kapan kamu lihat?" "Jam 1. Aku haus, mau ambil minum. Terus lewat jendela, aku lihat bayangan itu. Kayak lagi ngintip ke sangkar burung." Arman mencoba menenangkan anaknya, meskipun perasaannya sendiri berkecamuk. Ia mengunci semua pintu malam itu. Tapi ketakutan yang menempel di dinding rumah ini seolah tak bisa dihalau hanya dengan kunci atau gembok. Keesokan harinya, Lestari membuang sangkar kosong ke tempat sampah.
Tapi saat membuka gerbang kecil menuju tempat sampah umum, ia mencium bau busuk yang familiar. Di balik tembok kecil, ada buntalan kantong plastik hitam besar, masih basah, dan mengeluarkan bau anyir. Ia ingin membuka, tapi urung. Ada rasa takut yang menggantung di tengkuknya. Sesuatu dalam dirinya mengatakan, jangan disentuh. Ketika ia menoleh ke rumah sebelah, jendela kamar Yuni terbuka sedikit. Tirai putihnya bergerak halus, meski tak ada angin. Lalu, seperti ada bayangan yang mundur perlahan dari balik tirai itu. Dan malamnya, kembali terdengar suara kicau burung. Bukan dari sangkar, bukan dari pohon, tapi dari dalam lemari dapur. Lestari membuka lemari itu dengan tangan gemetar. Kosong, tapi bau amis menyengat, dan di sudut kayu bawah ada bulu putih, halus, satu helai saja, menempel seperti sengaja diletakkan. Jam menunjukkan pukul 04.10 pagi ketika Lestari terbangun karena mencium bau bunga melati yang sangat kuat. Ia membuka mata perlahan. Kepalanya terasa berat seperti baru, bangun dari mimpi buruk. Udara di kamar pengap, namun wangi melati menusuk tajam, bukan seperti aroma dari bunga segar, melainkan seperti bunga layu yang dipaksa tetap harum. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap leher yang terasa basah oleh keringat dingin. Arman masih terlelap di sampingnya. Jendela tertutup rapat. Tak ada angin malam, tapi aroma itu begitu pekat, seakan ada yang menyebarnya langsung ke dalam kamar. Awalnya, Lestari pikir itu hanya perasaannya. Namun keesokan subuh dan subuh-subuh berikutnya, wangi itu kembali, selalu di jam yang sama. Selalu muncul pelan, lalu menguat, lalu perlahan menghilang, sebelum azan pertama berkumandang. Yang membuatnya menggigil, aroma itu hanya ada di dalam rumah. Begitu membuka pintu depan, tak ada apa-apa. Udara pagi normal, tak ada jejak aroma. Pada subuh kelima, saat Lestari hendak menuju dapur untuk mengambil air wudhu, ia menghentikan langkahnya. Di ujung lorong menuju dapur, samar-samar terdengar bisikan. Sudah waktunya. Bisikan itu tipis, nyaris tak terdengar, seperti suara dari dalam kepala, tapi datang dari arah dapur yang gelap. Lestari mematung. Bulunya meremang dari kepala hingga kaki. Ia menggenggam sajadah yang terlipat di tangannya erat-erat, menahan napas. Bisikan itu terdengar lagi. Jangan pindah, dia belum selesai. Lestari mundur satu langkah, lalu dua. Ia tak menoleh ke arah dapur, seperti ada naluri kuno dalam dirinya yang berkata, jangan dilawan, jangan dijawab, dan jangan menatap balik. Pagi harinya, ia mencoba menyapukan bau melati dengan dupa harum. Ia siramkan air mawar ke sudut-sudut rumah, terutama ke arah dapur. Namun yang aneh, di bawah lemari bawah wastafel, ia menemukan kelopak-kelopak bunga melati yang sudah kering dan kecoklatan. Padahal ia tak pernah menyimpan bunga melati di dapur. Bahkan tak pernah membeli. Malamnya, Arman yang sebelumnya tak pernah peka, terbangun tiba-tiba karena hidungnya mencium wangi menyengat. Melati ya, Bu? Gumamnya setengah sadar. Lestari hanya menatap kosong ke arah jendela yang gelap. Bukan, jawabnya pelan. Bukan melati biasa. Di luar, hujan mulai turun ringan. Tapi di dalam rumah itu, udara makin berat, seolah ada yang berdiri di sudut ruang tamu, diam-diam mengamati, menunggu sesuatu. Dan setiap kali Lestari melirik ke sudut itu, ia merasa seperti ada mata lain yang berkedip di kegelapan.
Pagi itu, suara tangis Ilham membangunkan seluruh isi rumah. Lestari langsung berlari ke kamar anak pertamanya dan menemukan Ilham duduk di pojok ranjang. Tubuhnya menggigil dan wajahnya basah oleh keringat. "Ada apa, Nak?" tanya Lestari panik, memeluk anaknya. Ilham hanya menunjuk ke lehernya. Saat Lestari membuka kerah piyama, ia terdiam. Di leher kanan Ilham, tepat di bawah rahang, ada satu goresan kecil, tajam dan tipis, seperti bekas sayatan silet. Luka itu belum kering, masih merah, dan mengeluarkan sedikit darah. Arman masuk tak lama kemudian, ikut memeriksa. "Kamu jatuh, Ham? Atau kena benda tajam?" tanyanya. Ilham menggeleng, wajahnya pucat. Ia menunduk, kemudian berkata pelan, "Aku mimpi buruk tadi malam, Pak. Tapi rasanya nyata banget." Lestari menatap anaknya. "Mimpi apa, Nak?" Ilham menggigit bibir. Lalu, dengan suara kecil ia berkata, "Di pojok kamar, ada makhluk tinggi, hitam. Tingginya sampai langit-langit. Dia berdiri diam aja. Tapi matanya nggak ada, kosong. Tapi aku bisa ngerasa dia ngeliatin aku." Lestari mencengkeram tangan anaknya erat. "Terus, aku nggak bisa teriak, Ma. Mulutku kebuka tapi nggak keluar suara. Badanku juga nggak bisa gerak." Dia ngangkat tangannya, terus kayak ngelus leherku. Ilham terdiam, napasnya berat. Pas aku bangun, udah ada luka ini. Lestari membawa Ilham ke klinik terdekat. Perawat hanya berkata, mungkin itu goresan kuku atau benda tajam. Tapi kuku Ilham pendek, dan tak ada benda tajam di ranjangnya. Malamnya, Lestari tidur di kamar Ilham. Ia membaca doa-doa, menyiram air Yasin ke sudut kamar, bahkan menaruh surah Yasin kecil di bawah bantal Ilham. Namun ketika malam semakin larut dan semua orang terlelap, di pojok kamar, cat tembok yang mengelupas perlahan membentuk noda hitam membulat seperti bayangan tubuh, tinggi, kurus, tanpa wajah. Dan pada jam 3.14 dini hari, Ilham kembali terbangun. Ia tak berani menoleh ke arah pojok kamar, tapi ia tahu makhluk itu kembali. Ia hanya bisa menangis pelan, sambil memeluk ibunya yang tidur tanpa sadar di sampingnya. Sementara bau bunga melati tiba-tiba muncul dari arah bawah ranjang. Malam itu, kamar mandi sempit di rumah blok H5 basah dan licin. Arman baru saja selesai mencuci muka, hendak kembali ke kamar tidur ketika kaki kanannya mendadak terseret. Ia merasakan sesuatu yang dingin, seperti tangan kuat menariknya ke bawah. Ia berusaha melawan, tapi tubuhnya berat, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya jatuh keras ke lantai keramik. Nyeri menusuk pinggul dan lutut. Arman terduduk, terengah, mencoba berdiri, namun kakinya seakan tak mau menurut. Lestari, yang sedang tidur di kamar, terbangun oleh suara jatuh. Ia berlari keluar kamar dan mendapati Arman duduk di lantai dengan wajah penuh ketakutan. "Ada apa, Pak?" tanyanya panik sambil membantu suaminya berdiri. Aku nggak tahu. Rasanya seperti ada tangan yang menarik kakiku." Lestari menggenggam tangan Arman erat. "Kita ke rumah sakit besok pagi ya." Keesokan hari, hasil röntgen menunjukkan tak ada patah tulang atau cedera serius. Dokter hanya menyarankan istirahat dan pemijatan. Arman pun ke tukang urut langganan. Setelah beberapa menit diurut, sang tukang urut berhenti dan menatap Arman serius. "Ini bukan masalah otot, Pak," katanya pelan. "Ada sesuatu yang mengganggu energi badanmu. Urusan lain.
Arman menatap tukang urut itu bingung. Maksudnya, apa? Sang tukang urut menghela napas panjang. Ini bukan urusan fisik biasa. Ada sesuatu yang menarik dan menahan energimu di sini. Kau harus hati-hati. Malamnya Arman duduk di ruang tamu sambil memandangi jendela kamar mandi. Bau bunga melati samar tercium meski tak ada bunga di rumah. Di sudut rumah, tirai bergetar pelan dan ada bayangan hitam yang sesaat muncul, lalu lenyap. Arman merasakan dingin yang menusuk tulang. Dia tahu sesuatu yang gelap, tak terlihat, mulai mengincar keluarganya lebih dekat dari yang pernah mereka bayangkan. Lestari mulai sering mendengar suara aneh dari dalam dinding dapur. Suara itu seperti sesuatu yang merayap, bergesekan perlahan, tapi tak pernah jelas apa. Bunyi apa itu? Ya, gumamnya suatu sore saat mengeringkan piring. Suara itu muncul terutama saat senja atau larut malam, saat rumah mulai sunyi. Kadang seperti kuku halus mencakar permukaan tembok, kadang seperti suara bisikan lirih yang tak bisa dimengerti. Penasaran dan sedikit takut, Lestari mengetuk dinding dengan jarinya sekali dua kali. Sesaat, suara gerakan itu langsung hilang. Malam itu, Risa yang masih kecil tiba-tiba menangis di tengah tidur. Lestari masuk ke kamar dan mendapati putrinya terbangun dengan wajah pucat. "Ada apa, sayang?" Risa hanya bisa menggigil dan berkata, pelan, "Ada wajah tua keluar dari keran air, Bu." Mukanya jelek, matanya merah. Dia bilang, "Pergi," terus berlalu ke dalam dinding. Lestari menenangkan Risa, menyalakan lampu malam kecil, dan memeluknya erat. "Tapi itu hanya mimpi, Nak," ucap Lestari lembut. Namun dalam hati, ia merasa bukan sekadar mimpi. Keesokan harinya, Lestari mencoba menyentuh keran air dapur. Suasana seketika berubah dingin, dan ia mendengar suara napas berat yang tersimpan di balik dinding. Ia mundur perlahan, jantung berdebar. Malamnya, rumah itu kembali sepi, tapi suara gerakan dari dinding dapur kembali datang. Kali ini lebih jelas, seperti sesuatu yang berusaha keluar. Jam dinding di dapur rumah blok H5 sudah berganti 3 kali sejak pindah, tapi anehnya, selalu mati tepat pukul 2.45 dini hari. Lestari tak mengerti apa sebabnya. Suatu pagi, ia mengeluh pada Arman. "Kok jamnya selalu mati di waktu yang sama ya? Padahal aku sudah ganti baterai beberapa kali." Arman mengangguk pelan. "Aneh, kayak ada yang sengaja mematikan." Malam-malam di rumah itu semakin tak nyaman. Pada jam yang sama, dari ruang makan, sering terdengar suara kursi bergeser perlahan. Lestari pernah bangun dan menatap ke arah ruang makan, tapi tak ada siapapun. Hanya angin, gumamnya sendiri, mencoba meyakinkan diri. Namun suara itu bukan sekali dua kali. Beberapa malam berturut-turut, suara itu muncul persis pukul 2.45, diiringi bau bunga melati yang mulai jadi tanda tanya besar bagi seluruh keluarga. Arman mulai merasa gelisah. "Saya rasa ini bukan kebetulan, Bu," katanya suatu malam setelah suara kursi kembali muncul. Lestari hanya mengangguk, napasnya berat. Entah siapa yang bermain-main di sini, tapi aku yakin ada sesuatu yang tak ingin kita tahu. Malam itu, tepat pukul 2.45, seluruh rumah mendadak sunyi. Namun suara kursi bergeser keras terdengar dari ruang makan, seperti ada yang bangkit dari kursinya. Arman menatap jam dapur yang diam. "Ini belum berakhir," bisiknya. Beberapa minggu setelah kejadian jam mati dan suara kursi, kabar aneh mulai beredar di pemukiman blok Halmia. Tetangga-tetangga lain yang tinggal di sekitar rumah Arman mulai memperingatkan Lestari dan Arman. "Pak, Arman, Bu Lestari,
sudah dengar belum? Setiap malam Jumat, ada sosok hitam berdiri di atap rumah kalian, kata Pak Tono, tetangga di seberang rumah. Lestari mengernyit. Sosok seperti apa, Pak? Hitam, tinggi, berdiri diam saja. Enggak, bergerak tapi bikin merinding yang lihat. Malam berikutnya, Arman dan Lestari mengintip keluar jendela kamar mereka tepat tengah malam Jumat. Di atap rumah, samar-samar terlihat bayangan hitam yang tegap dan kaku. Sesaat kemudian bayangan itu menghilang tanpa jejak. Lestari menggenggam tangan Arman dengan erat. Kenapa kita seperti diikuti makhluk itu? Gumamnya pelan. Mereka mencoba bertanya pada Mbak Yuni, tetangga sebelah yang selalu tampak tahu banyak hal. Mbak, ada yang bilang tiap Jumat malam ada bayangan hitam di atap rumah kami. Apa benar? Mbak Yuni hanya tersenyum tipis, tatapannya kosong. Itu biasa, Bu. Rumah itu memang ramai. Jangan terlalu dipikirkan. Lestari dan Arman saling pandang, ragu, tapi tak bisa mengabaikan peringatan itu. Malam Jumat berikutnya, mereka berdua berdiri di ruang tamu, menunggu dengan napas tertahan. Bayangan hitam itu kembali muncul, diam di atap rumah seperti pengawas yang menunggu saat yang tepat. Lestari menunduk, suara napasnya bergetar. Kita harus segera lakukan sesuatu, Arman. Pagi itu, Lestari hendak mengambil bahan masakan di dapur, ketika matanya menangkap sesuatu yang bergerak di balik pintu lemari. Ia tercekat saat melihat seekor ular kecil berwarna putih keluar perlahan dari celah lemari. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya membeku. Ia segera menutup pintu lemari dan memanggil Arman. Pak, di dapur ada ular putih, kecil. Aku takut. Suara Lestari bergetar. Arman datang dan mencoba menenangkan. Tenang, Bu, kita panggil Ustadz saja. Beberapa jam kemudian, Ustadz yang dikenal dari lingkungan sekitar tiba di rumah mereka. Dengan wajah serius, Ustadz berjalan mengelilingi rumah, menyentuh dinding, dan mengusap lantai dengan tangan. Setelah itu, Ustadz menatap mereka dan berkata, pelan, ini bukan ular biasa, itu jelmaan. Rumah ini sudah ditandai dengan sesuatu yang tidak baik. Lestari dan Arman saling pandang. Apa maksudnya, Pak? Ustadz mengeluarkan garam dan daun bidara, menaburkannya di 4 sudut rumah. Ini untuk mengusir dan melindungi dari gangguan yang tidak kasat mata. Kalian harus hati-hati, karena energi negatif sudah melekat di rumah ini. Sejak hari itu, suasana rumah terasa semakin berat. Bau melati yang dulu hanya samar, kini terasa menusuk dan tak pernah hilang. Lestari menatap jam dinding yang mati di pukul 2.45 dengan rasa takut yang semakin dalam. Suatu sore, saat membersihkan gudang kecil di belakang rumah yang jarang dipakai, Lestari menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pojok gudang, ada bungkusan kain hitam yang terikat rapi dengan tali rafia. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatan itu. Di dalamnya, ia menemukan rambut panjang, beberapa paku karatan, jarum, dan potongan kuku manusia. Air mata langsung mengalir dari matanya. Astaga, ini sihir, bisiknya dengan suara bergetar. Arman yang ikut melihat barang itu hanya diam, wajahnya berubah pucat pasi. Lest, ini bukan hal biasa, ucapnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Lestari terisak. Kenapa tetangga kita bisa melakukan ini pada kita? Arman menghela napas panjang. Kita harus cari tahu dan cepat hentikan ini sebelum semuanya terlambat. Sejak penemuan itu, rumah mereka terasa semakin suram. Lestari tidak bisa tidur nyenyak.
takut jika bungkusan itu hanyalah awal dari serangan yang lebih berbahaya. Arman juga mulai menghindari kontak dengan tetangga, terutama Mbak Yuni yang sejak awal selalu terlalu dekat dan terlalu ramah malam. Itu, suara bisikan kembali terdengar dari sudut gudang, semakin mendesak dan menakutkan. Lestari memeluk Arman erat-erat, merasa bahwa keluarganya sudah berada di ambang kehancuran yang tak terelakkan. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi, tapi tiba-tiba terpecah oleh jeritan Risa yang mengiris hati. Suara kecilnya berubah menjadi serak dan kasar, tidak seperti biasanya. "Kalian tak pantas tinggal di sini. Dia yang mengirim aku akan ambil kalian satu-satu," teriaknya dengan mata melotot penuh amarah. Arman dan Lestari berlari ke kamar Risa, melihat tubuh kecil putri bungsu mereka, tiba-tiba melayang beberapa detik di atas kasur. Lestari berusaha menenangkan sambil menggenggam tangan Risa. "Nak, kau harus kuat, ini hanya gangguan." Namun, suara serak itu kembali. Dia tidak akan berhenti. Dia haus darah dan dendam. Arman mencoba menguatkan diri. "Risa, kami di sini. Lawan dia bersama kami." Tiba-tiba Risa terjatuh lemas ke pelukan ibunya. Mata kembali normal, tapi wajahnya penuh ketakutan yang dalam. Lestari memeluk putrinya. Air mata menetes, merasakan betapa gelap dan berbahayanya rumah ini sebenarnya. Kejadian itu membuat Arman dan Lestari sadar bahwa mereka tidak sedang menghadapi masalah biasa. Mereka harus mencari pertolongan lebih kuat sebelum semuanya terlambat. Arman dan Lestari akhirnya meminta bantuan kepada Pak Surya, tetua RT yang selama ini jarang bicara tapi dikenal bijak. Suatu sore, di teras rumah, Pak Surya duduk dengan wajah serius. "Kalian harus tahu, dua keluarga yang tinggal di sini sebelum kalian juga alami hal serupa," ucap Pak Surya pelan. Lestari menatapnya penuh harap. "Maksud Bapak?" "Dua keluarga itu tiba-tiba pindah dalam semalam, tanpa kabar. Rumah mereka langsung kosong. Alasannya, mereka merasa dikejar sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata," lanjut Pak Surya. Arman bertanya dengan suara berat, "Apa yang menyebabkan semua ini, Pak?" Pak Surya menghela napas panjang, menatap ke kejauhan. Semua masalah ini punya satu musuh yang sama, Yuni, tetangga sebelah kalian itu. Lestari menggenggam tangan Arman, tak percaya. Yuni itu bukan sembarang orang. Dia sudah lama diam-diam menggunakan ilmu hitam, menimbun dendam dan iri hati pada siapa saja yang masuk ke sini, kata Pak Surya. "Makanya kalian harus waspada. Kalau tidak cepat bertindak, kalian bisa seperti mereka, hilang tanpa jejak." Malam itu, pikiran Arman dan Lestari penuh kegelisahan. Sosok yang selama ini dianggap tetangga baik, ternyata membawa kegelapan yang nyata. Mereka tahu, menghadapi Yuni bukan perkara mudah. Ustadz Hanafi datang kembali ke rumah Arman, dan Lestari membawa perlengkapan untuk ritual pembersihan besar. Ketika malam tiba, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu, suasana penuh ketegangan dan harap. Ustadz mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara tegas dan penuh penghayatan. Tiba-tiba, dinding rumah bergetar halus, lampu di ruangan berkedip-kedip tanpa henti. Dari arah loteng, terdengar suara tangisan perempuan yang menyayat hati, mengiris kesunyian malam. Bau bangkai yang menyengat tiba-tiba menyeruak masuk, membuat semua yang hadir merasa mual dan hampir pingsan. Lestari menahan napas, wajahnya pucat pasi. "Apa itu, Ustadz?" Ustadz mengangkat wajah, matanya penuh kewaspadaan. "Itu suara dan bau dari makhluk yang selama ini tinggal dan mengganggu kalian." Ritual terus berlangsung.
dengan harapan mengusir kegelapan yang menempel di rumah itu. Namun, semua sadar bahwa ini baru permulaan dari pertarungan yang berat. Beberapa hari setelah ritual pembersihan, suasana di blok H5 semakin tegang. Wajah Mbak Yuni yang selama ini terlihat ramah berubah drastis. Kulitnya mulai mengelupas, seolah ada sesuatu yang memakan dari dalam. Matanya merah berdarah, menatap kosong tanpa kehidupan. Tetangga yang lewat, rumahnya sering mendengar teriakan-teriakan pilu dari dalam. Kadang suara orang berbicara sendiri dengan nada tinggi dan penuh kemarahan. Pak Surya berbisik pada Arman. Itulah akibat dari ilmu hitam yang dipakai. Kalau sudah balik ke tubuhnya, sendiri tidak ada yang bisa menolong. Arman dan Lestari semakin yakin bahwa mereka sedang melawan sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya. Mereka tahu, ancaman yang sesungguhnya belum berakhir, bahkan mungkin malah semakin dekat. Pagi yang dingin itu, Lestari membuka pintu rumah dan menemukan sebuah amplop tergeletak di bawahnya. Tak ada nama pengirim, hanya sebuah secarik kertas lusuh di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Lestari membaca isi surat itu. Kalian belum selesai, masih ada yang tertinggal di bawah ubin dapur. Arman datang mendengar suara Lestari. Ia mengambil surat itu dan mengernyit. Ini peringatan, Bu. Mereka masih mengawasi kita, dan mungkin lebih berbahaya daripada yang kita kira. Lestari menunduk, merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuh. Mereka segera menuju dapur dan mulai membuka ubin-ubin yang ada. Jantung mereka berdegup kencang, ketakutan akan apa yang akan ditemukan di bawah sana. Suasana semakin mencekam. Ini bukan sekadar gangguan biasa, tapi perang yang belum berakhir. Setelah surat anonim yang menakutkan ditemukan, Arman dan Lestari tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka memanggil Ustadz Hanafi kembali untuk membantu membuka rahasia yang tersembunyi di bawah ubin dapur. Di malam yang gelap, dengan lampu remang dan suara jangkrik yang bersahutan, mereka berkumpul di dapur. Ustadz Hanafi membawa peralatan kecil untuk membongkar ubin satu persatu dengan hati-hati. Ketika satu sudut, ubin berhasil dilepas. Aroma tajam seperti darah dan tanah basah langsung tercium. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah bungkusan kecil yang terbuat dari kain lusuh. Dengan tangan bergetar, Ustadz membuka bungkusan itu perlahan. Di dalamnya, ada boneka kecil yang dipenuhi, jarum-jarum tajam yang menancap di seluruh tubuhnya. Tepat di sebelah boneka itu, tergeletak kain kafan yang sudah robek dan kotor, bercampur noda darah kering. Lestari menatap boneka itu dengan mata berkaca-kaca. Ini ilmu hitam yang sangat kuat. Bisiknya serak. Arman menggenggam tangan istrinya erat-erat. Wajahnya penuh duka. Ini lebih dari sekadar santet biasa. Ini pengutukan yang disengaja, menyasar seluruh keluarga, ujar Ustadz dengan suara berat. Diam-diam, air mata mulai mengalir dari sudut mata Arman dan Lestari. Mereka tahu, malam itu adalah malam terakhir mereka bisa merasa aman di rumah itu. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah penuh kegelapan itu segera. Sebelum pergi, Ustadz menaburkan doa-doa dan perlahan menutup kembali ubin itu, berharap kegelapan tidak menyebar lebih jauh. Ketika keluarga itu melangkah keluar, keheningan malam menyelimuti rumah tua itu, seolah menyimpan dendam yang belum selesai. Setelah menemukan boneka penuh jarum dan kain kafan robek di bawah ubin dapur,
keluarga Arman dan Lestari sepakat bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama di rumah itu. Mereka harus segera pindah sebelum hal-hal mengerikan lain muncul. Malam itu, mereka mulai mengemas barang-barang dengan hati-hati. Tas-tas dan kardus berserakan di ruang tamu, perabotan mulai dilapisi plastik, dan suara-suara biasa yang dulu terdengar kini berubah menjadi sunyi yang penuh ketegangan. Namun, di tengah persiapan itu, Risa, anak bungsu mereka yang biasanya ceria, mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Ia kerap duduk di dapur, menatap kosong ke arah ubin tempat mereka menemukan boneka mengerikan itu. Lestari memanggilnya lembut. "Risa, ayo bantu ibu kemasi mainanmu. Kita akan pindah, sayang." Risa hanya diam, wajahnya datar. Lalu ia mulai bernyanyi pelan, sebuah lagu anak-anak yang tak pernah didengar sebelumnya oleh siapapun di keluarga itu. Lagu itu lirih dan melengking, nadanya aneh dan berulang-ulang, membuat bulu kuduk meremang. "Kenapa kamu menyanyi seperti itu, Risa?" tanya Arman, mencoba menenangkan. Risa menatap Arman dengan mata kosong dan berkata dengan suara serak, "Dia suruh aku tinggal di sini. Katanya rumah ini miliknya, dan aku harus jaga." Sejak saat itu, Risa semakin sering duduk di dapur, berbicara, sendiri dan menyanyikan lagu itu di tengah malam. Kata-katanya tak jelas, terkadang terdengar seperti memanggil nama-nama yang tidak dikenal. Keluarga merasa bingung dan takut. Lestari mencoba mengajak Risa bicara, namun anak itu menolak, seolah ada sesuatu yang menahan jiwanya untuk pergi. Malam demi malam berlalu dengan ketegangan yang makin menebal. Kepindahan yang semestinya cepat, kini tertunda oleh perubahan misterius. Pada Risa, Don Arman, dan Lestari pun mulai merasa terperangkap antara rumah yang penuh kegelapan dan anak yang mulai menghilang dalam dunia lain. Sementara itu, di balik dinding-dinding rumah itu, sesuatu yang tidak terlihat terus mengintai dan menunggu. Malam itu, keluarga kecil itu tahu bahwa bukan hanya rumah yang harus mereka tinggalkan, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam dan gelap yang mulai mengikat mereka. Malam itu, suasana di rumah kecil blok H5 terasa begitu berat, seperti udara yang sesak oleh sesuatu yang tak terlihat, menggelayut di antara dinding dan perabotan yang mulai kusam oleh ketakutan. Ustadz Hanafi datang lagi, membawa aura serius yang membuat semua orang langsung terdiam saat ia mulai berbicara. "Kalian harus tahu," katanya pelan tapi tegas, "santet yang menimpa keluarga ini bukan santet biasa. Ini telah dibuat dengan tumbal, sebuah pengorbanan, jiwa yang mengikat energi hitam dalam rumah dan tubuh kalian." Arman menatap Ustadz dengan mata melebar. "Maksud Ustadz?" Ustadz menghela napas panjang. "Ini lebih dari sekadar kutukan yang bisa hilang dengan doa dan pembersihan biasa. Ada harga yang harus dibayar, satu jiwa sebagai pengganti." Lestari yang duduk di sudut ruang, merasakan suara itu menembus ke dalam hatinya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Bayangan yang menyelimuti rumah ini, yang membuat Risa berubah dan menggerogoti kehidupan mereka, semakin nyata kini. Dalam benaknya, sesuatu mulai berputar-putar, bisikan halus yang membuatnya linglung. Kalau tidak ada jiwa yang mau menggantikan, suara Ustadz seolah bergema di seluruh ruangan. Maka satu persatu dari kalian akan diambil oleh kegelapan itu. Arman menggenggam tangan Lestari, tapi istrinya mulai menjauh dengan tatapan kosong. Malam itu, Lestari merasa seolah seluruh beban dunia terhimpun dalam dadanya. Ia merasa tubuhnya mulai berat, pikirannya bimbang,
dan jiwanya terperangkap antara rasa takut dan rasa tanggung jawab. Satu persatu bayangan masa lalu, kegagalan, dan pengorbanan yang pernah dilaluinya muncul dalam benaknya. Dia merasa, meskipun lelah dan takut, dialah yang paling layak, yang harus menjadi pengganti. Di tengah keheningan yang menyesakan, Lestari membisik lirih, "Jika harus ada yang menggantikan, biarlah itu aku. Aku yang akan menjaga anak-anak. Aku yang akan..." Suara itu terputus oleh isakan kecil yang terdengar dari kamar sebelah. Arman mencoba memanggilnya. "Lestari, jangan bicara seperti itu. Kita cari jalan lain, bersama." Tapi Lestari sudah terlalu jauh tenggelam dalam pikirannya sendiri. Malam, itu menjadi perbatasan antara harapan dan keputusasaan, antara hidup dan pengorbanan. Setelah segala penderitaan, setelah malam-malam penuh ketakutan yang nyaris menggerogoti jiwa, akhirnya keluarga Arman berhasil mengemas sisa-sisa kehidupan mereka dan meninggalkan rumah di blok H5 yang penuh luka dan misteri itu. Proses kepindahan berlangsung dalam keheningan, diwarnai oleh kesedihan yang berat dan pandangan kosong dari Risa yang masih belum sepenuhnya kembali seperti dahulu. Barang-barang yang dulu mengisi sudut-sudut rumah itu kini berserakan dalam kotak-kotak kardus yang rapuh, membawa aroma kenangan yang getir. Mereka berangkat menuju rumah kontrakan baru yang sederhana di pinggir kota, berharap lembaran baru yang bersih bisa menghapus bayang-bayang kelam yang menempel pada mereka. Malam pertama di rumah kontrakan itu terasa asing dan dingin. Rumah itu sederhana, tak berisi cerita hitam seperti rumah sebelumnya. Tapi suasana tetap berat, penuh ketegangan yang tak kasat mata. Arman mencoba menyalakan lampu satu persatu, berharap cahaya terang itu akan mengusir gelap dan rasa takut. Lestari menatap keluar jendela kamar mereka dengan mata yang sayu, seperti memandang ke masa lalu yang tak bisa lepas. Namun, tak lama setelah mereka berusaha menata hati, terdengarlah suara yang tak diharapkan. Ketukan keras 3 kali, tepat di jendela kamar Lestari. Suara itu bergema dalam kesunyian malam yang membeku, seolah menyentuh tulang dan jiwa. Lestari hanya tersenyum, sebuah senyum yang penuh arti dan rahasia. Ia tahu kutukan itu belum selesai. Ia tahu meski mereka sudah berpindah tempat, bayangan hitam itu masih mengintai, menunggu waktu untuk kembali. Arman dan anak-anak terbangun kaget mendengar suara ketukan itu. Mereka memandang Lestari yang tetap diam, tak terganggu, bahkan seolah berdamai dengan kegelapan yang mengikuti mereka. Dalam hatinya, Lestari sadar bahwa luka dan kutukan yang mereka bawa bukan sekadar soal tempat atau benda. Kutukan itu adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa mereka, sesuatu yang tak mudah hilang dengan berpindah rumah. Malam itu menjadi saksi bisu bahwa perjuangan mereka melawan kegelapan belum selesai, dan mungkin tak akan pernah benar-benar berakhir. Kutukan itu tetap ada, bersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk kembali mencengkeram. Begitulah kisah keluarga Arman, Lestari, dan anak-anaknya yang belajar bahwa tidak semua kegelapan bisa dilawan dengan lampu terang atau jarak jauh. Beberapa kutukan, seperti luka dalam, mengikat erat sampai waktu yang tak bisa dipastikan. Jika Anda pernah mendengar ketukan 3 kali di malam yang sunyi, mungkin itu bukan sekadar angin lewat atau suara biasa. Mungkin itu adalah bisikan dari sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah keluarga Arman dan Lestari yang berjuang melawan kutukan yang tak pernah benar-benar hilang.
Semoga cerita ini bisa membuat Anda lebih berhati-hati dan waspada, terutama dengan lingkungan sekitar yang kadang menyimpan rahasia gelap tak terduga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan menegangkan lainnya. Jika kamu punya pengalaman seram atau ingin cerita dengan tema tertentu, tulis di kolom komentar ya. Selamat malam, tetap jaga diri, dan hati-hati dengan bisikan malam yang tak selalu ramah. Sampai jumpa di cerita berikutnya.